Baik. Selamat sore Bu. Selamat sore. Ya, gimana kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Ya. Dengar-dengar mau coaching ya? Iya, rencananya seperti itu Pak. Ya, baik Bu. Jadwalnya sudah hari ini. Wah, luar biasa ya. Kita sudah menyiapkan waktu untuk bisa coaching pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai, kita mau melakukan coaching ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama atau perlu kita perhatikan sebelum Ibu melakukan coaching ya. Ya. Nanti yang akan saya amati itu ada beberapa hal, yaitu bahwa kegiatan coaching ini harus melalui, apakah sudah melalui alur tirta yang kita sudah tahu bersama kan. Lalu di situ Ibu sudah bisa menjelaskan, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya, sehingga proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke. Menurut Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini Pak, yang pertama saya harus hadir sepenuhnya, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu, ya jadi kehadiran secara penuh ya, lalu mendengarkan aktif dan juga apa tadi yang ketiga? Memberikan pertanyaan berbobot ya, luar biasa Bu ya. Adakah indikator yang bagaimanakah yang Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin fokus kepada keresahan coaching saya. Saya akan membantu untuk menemukan solusi dari masalah mereka, seperti itu Pak. Ya, baik Ibu ya. Jadi tadi kita sudah mulai dari pra ini. Setelah selesai nanti observasi, ya kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi bersama sebagai pasca untuk pasca observasi kita, sehingga kita bisa menemukan hal-hal apa yang sudah berkembang yang Ibu alami pada kesempatan ini. Jadi silakan mempersiapkan diri. Semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu pelajari. Ya, Pak. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Ibu ada waktu? Ya, kita kan sudah janjian coaching hari Iya ini. Bu. Begini Bu, saya lagi bingung. Sepertinya saya butuh teman untuk cerita Bu. Ya, Begini Bu, jadi saya itu ada siswa saya yang sering sekali membuat masalah dalam kelas. oh, jadi Ibu Sri ini menyampaikan keresahan yang dirasakan selama ini. Ya betul Bu. Mohon maaf Ibu, saya tanya dulu, tujuan kita mengadakan kegiatan coaching ini apa ya? Saya berharap Bu, kalau misalnya saya bisa mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Saya bisa mengambil langkah yang tepat bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada dalam kelas begitu Bu. Spesifikasi tujuannya seperti apa? Jadi spesifikasi tujuannya misalnya saya bisa mendengar masalah langsung sebenarnya dari siswa Bu begitu. Oh iya, bisa dijelaskan dulu, diidentifikasikan masalahnya seperti apa? Jadi siswa saya ini Bu, dia itu sering sekali membuat onar di kelas. Dia sering berkelahi saat pelajaran, tidak mendengarkan pembelajaran, terus juga teman-temannya sudah merasa kurang nyaman saat proses pembelajaran karena siswa ini dia itu sering sekali membuat masalah begitu saat proses pembelajaran. Ya, jadi dengan tingkah anak ini mengganggu proses pembelajaran seperti itu ya? Betul Bu. Ya baik. Kira-kira untuk mencapai tujuan, adakah hambatan yang Ibu dapatkan? Kalau hambatan sebenarnya ada Bu, karena siswa itu
tidak mau terbuka kepada kita. Misalnya kita lakukan segitiga restitusi, dia tuh kayak tertutup begitu kepribadiannya. Dia tidak mau cerita, dia cuma bilang tidak Bu, tidak begitu. Cuma, tapi kan sebenarnya dia ada alasan kenapa dia seperti itu sebenarnya. Ibu tahu alasannya apa? Jadi saya pernah menghubungi atau koordinasi dengan orang tuanya atau walinya. Ternyata siswa ini Bu, orang tuanya itu sudah berpisah. Nah, anak ini dititip sama neneknya. Nah, orang tuanya ini dia sudah merantau ke luar daerah, lalu jadi dia ini kekurangan kasih sayang seperti itu, Bu. Lalu kemudian dia kayaknya ingin rasa diterima oleh lingkungannya. Nah, karena dua hal itu tidak dia rasakan, jadi dia cari perhatian di sekolah supaya dia bisa merasa diterima di lingkungannya seperti itu, Bu. Oh iya, jadi katakanlah anak ini broken home dan ada dua kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Baik, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan menghadapi anak ini? Kalau saya sebenarnya Bu, strateginya kan sekarang saya ini posisi kontrolnya sebagai perasa bersalah ya sama anak-anak. Nah, saya ingin merubah itu Bu. Jadi saya menerapkan posisi kontrol merasa bersalah terhadap anak-anak sekarang. Nah, saya ingin mengubah jadi posisi kontrol teman atau manajer begitu, dan manajer. Kira-kira ketika Ibu menetapkan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, adakah hal negatif atau adakah hal tantangan yang Ibu dapatkan dari penggunaan posisi kontrol tersebut? Ada Bu, jadi siswa itu merasa kayak dikekang. Dan siswa itu merasa tidak leluasa untuk memberitahukan kita bahwa ini Bu ada sebenarnya masalahku, tapi dia cuma kayak diam-diam karena merasa takut sama kita. Nah, pemikiran saya kalau misalnya saya ubah menjadi seperti teman atau kemudian manajer, dia bisa terbuka dengan masalah yang dia hadapi. Ya, betul. Kemudian kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan seperti apa? Kalau rencana aksi yang saya rencanakan, sebenarnya saya ingin mengubah itu tadi Bu, posisi kontrol, dan juga saya ingin melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Oh iya, baik. Jadi sudah ada rencana aksi. Kira-kira kita flashback dulu. Secara angka, sebenarnya skala yang Ibu miliki ada di angka berapa? Angka 7. Angka 7? Iya. Kalau angka yang diinginkan, skala yang diinginkan? 9. Iya. Baik, rencana aksi sudah ada. Kemudian tanggung jawab dan komitmen Ibu ke depannya seperti apa? Komitmen saya sangat ingin mengubah itu Bu tadi. Nah, saya sangat ingin mengubah bukan segitiga prostitusi, tapi posisi kontrol saya. Ya, lalu kemudian melakukan lagi segitiga restitusi tersebut supaya bisa mengubah anak ini menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Ya, baik. Setelah Ibu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menyampaikan rencana, kemudian menyampaikan komitmen. Nah, sekarang saya mau dengar refleksi dari Ibu seperti apa? Kalau saya sebenarnya refleksinya saat ini belum bisa kasih refleksi yang bagaimana Bu, karena sebenarnya yang baru rencana belum saya lakukan. Cuman saya kalau misalnya setelah melakukan itu, saya berharap bahwa anak ini akan menjadi lebih baik lagi, bukan cuma dari segi pribadinya, tapi juga bisa meningkatkan lingkungan itu menjadi kondusif, lingkungan belajar itu kondusif, dan juga dapat menerapkan disiplin positif di ruang kelas. Baik. Nah, Ibu, saya senang jika ada rekan sejawat yang datang untuk melakukan coaching, untuk menyampaikan keresahan-keresahan untuk dibahas bersama. Nah, ini baik untuk kita, untuk ke depan kita bisa sering lakukan juga, kita juga bisa sosialisasikan. Sebenarnya ada kegiatan coaching dan manfaatnya sangat baik sekali. Saya rasa Ibu sudah menemukan jawaban atas keresahan Ibu.
Kemudian saya ingin Ibu mengimplementasikan di kelas. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Waktu coaching kita sudah selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu. Luar biasa. Tadi saya sudah perhatikan, saya sudah amati bagaimana proses coachingnya yang Ibu lakukan, sungguh luar biasa. Ya, jadi setelah selesainya observasi tadi, menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu rasakan, yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada kegiatan coaching tadi, yang pertama saya mulai menggali, mendengarkan aktif, menggali pertanyaan dari jawaban coach saya, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi pada kegiatan itu coach sudah menentukan akan melakukan restitusi, menentukan gaya belajar anak, menentukan posisi kontrol guru dan sebagainya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi sudah banyak hal yang sudah Ibu dapatkan, sangat luar biasa. Dari semua yang sudah tadi Ibu dapatkan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu capaikan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu saya ingin mengasah kembali kemampuan saya dalam hal coaching ini. Saya ingin mempertajam analisa dan kritik terhadap masalah dan jawaban yang disampaikan oleh coach Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi atas semua yang telah Ibu lakukan sebagai coach tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi yang ia dapatkan dari pemikiran dan ide gagasan yang disampaikan. Sungguh luar biasa Ibu, saya apresiasi itu. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang Ibu inginkan, kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki dan ingin dikembangkan, bisa dikembangkan lagi dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Pak. semangat terus. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya.